Oke, kita berjumpa lagi dengan Kerajaan TV. Setelah kita melewati hiruk pikuk kampanye pemilu, sekarang kita sudah pada saatnya berbicara soal bagaimana masa depan Indonesia pasca Pilpres 2024. Karena itu yang menurut saya bagian yang terpenting untuk membaca situasi kondisi siapapun pemimpinnya. Nah, sekarang ini kan sudah ada manuver-manuver politik yang seolah-olah memang Prabowo Gibran sebagai pemenang. Nah, kita pertama mencoba mereview ini dulu. Ya. Setelah nanti pada bagian-bagian lain ada bagian calon yang lain. Ya, sekarang begini, Prabowo punya masa lalu tentang penculikan, tentang pelanggaran HAM. Gibran punya persoalan tentang etika yang di Mahkamah Konstitusi dan juga di KPU. Masalahnya kalau kita baca, kalau dua calon ini yang menjadi pimpinan nasional kita, apa masa depan demokrasi yang akan terjadi? Coba. Ya, secara garis besar semakin suram. Ya, masa depan demokrasinya. Kalau kita ukur dari standar untuk dengan cara membandingkan dengan periode sebelumnya kan, karena ini salah satu paslon yang didukung oleh rezim 10 tahun terakhir Pak Jokowi dalam hal ini, maka yang jelas dalam soal kebijakan itu kira-kira tidak jauh berbeda. Orientasi kebijakan yang kira-kira kesimpulannya adalah menguntungkan yang besar dan merugikan yang kecil. Masalahnya yang besar ini sedikit dan yang kecil ini mayoritas atau 1% lawan 99% gitu ya masyarakat. Itu pun sangat kasar ya. Kalau dihitung detail lagi ya menjadi lebih sedikit lagi. Oligarki itu berapa sih gitu? Yang sangat kaya itu bisa 40 sampai 100 gitu. Dan sejak awal paslon 02 itulah yang didukung oleh oligarki. Misalkan ya secara eksplisit Boy Thohir misalkan sebagai perwakilan dari pengusaha-pengusaha kaya itu bilang bahwa paslon 02 inilah yang didukung oleh sepertiga penguasa ekonomi di Indonesia. Maka kan secara orientasi kebijakan tidak banyak berbeda. Food estate tetap dilanjutkan, IKN tetap dilanjutkan, atau proyek-proyek infrastruktur yang sebetulnya lebih menguntungkan kepada kapitalis, oligarkis itu lebih banyak akan digenjot lagi, teruskan begitu. Sehingga apalagi dengan ditambah dengan catatan etika keterpilihan seorang Gibran, lalu kemudian masa lalu Prabowo yang punya masa atau bagian daripada rezim otoriter Soeharto, itu juga pasti akan mempengaruhi dan membuat kebijakannya menjadi lebih keras. Potensial itu pasti ada, walaupun seolah-olah halus gitu ya. Mereka ngasih makan gratis gitu. Dan pusing juga program yang lain yang sama sekali nggak berguna sama kita, sama rakyat. Jadi paling tidak ada persoalan demokrasi, hak asasi manusia itu tidak akan berkembang atau tidak akan lebih baik dari rezim saat ini. Iya, yang saat ini saja, yang 5 tahun saja kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu nggak tersentuh sama sekali. Padahal itu dari sipil. Apalagi Prabowo militer yang bermasalah. Aksi Kamisan berapa ratusan kasus, mungkin sudah 800-an. Ya, 800. 24 atau berapa? Itu aja nggak pernah satu pun ditemui oleh presiden yang katanya dari sipil ini. Iya, makanya itu. Apalagi terus gini kan topik termasuk yang kita angkat di sesi ini kan masalah korupsi. Jadi Prabowo ini sebetulnya lebih berorientasi pada pemberian fasilitas atau insentif pada pegawai negeri dan pejabat. Ketika ditanya soal pemberantasan korupsi, bukan bagaimana merubah undang-undang, merevisi undang-undang KPK, katakan begitu contohnya, atau undang-undang korupsi tipikor secara umum, atau masalah pencucian uang atau perampasan aset. Itu nggak pernah disentuh. Betul. Nah, ini kalau melihat dari perspektif ini gimana ini persoalan korupsi di Indonesia nanti? Itu menyesatkan secara logika ya. Karena dalam banyak praktik orang korupsi itu bukan karena dia miskin, tapi karena kesempatan, karena struktur, karena jejaring, karena sistem, karena tradisi pejabat itu yang kira-kira membuat korupsi atau tidak itu tidak ditentukan oleh misalkan oleh akidah atau keyakinan larangan-larangan yang diberikan oleh Tuhan gitu ya, atau ajaran agama, tidak. Tapi faktor-faktor yang sangat struktural yang itu berkenaan dengan tradisi juga, budaya aparatur negara dan jejaring oligarki juga. Nggak heran banyak orang yang awalnya bersih begitu masuk ke sistem ini katanya jadi iblis katanya Pak Mahfud.
malaikat aja apalagi manusia ya. Yes, itu manusia biasa. Itu karena maka kemudian logikanya sangat cacat, sangat menyesatkan logika yang dibangun oleh Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan cara memberdayakan atau mengkayakan ya aparatur negara. Jadi bukan prinsip-prinsip di dalam pemberantasan korupsi itu justru memberikan insentif para pejabat-pejabat yang itu nggak ada hubungannya sama sekali. Apalagi justru sekarang kan pejabat-pejabat kaya itu yang punya kekuasaan itu yang korup. Ini kan bukan persoalan kemiskinan, tapi bukan kekurangan, tapi persoalan nafsu, hasrat, keinginan yang terfasilitasi. Betul. Setuju nggak nanti indeks korupsi akan semakin buruk? Indeks korupsi saat ini kan sudah buruk. Nanti setuju nggak kalau semakin buruk kalau kita bikin kesimpulan begitu? Ya kalau bayanganku itu kan ini kan proses dari pemimpin yang terpilih ini kan sudah ya tidak menunjukkan sosok yang dia itu mencerminkan sebagai sosok yang bisa dianut gitu. Nah, kemudian proses-proses ini kan secara tidak langsung itu kan dianggap dinormalisasikan gitu kan di masyarakat itu. Jadi kalau bayangan saya itu kemungkinan apa yang dilakukan oleh pemimpin kita ini akan ditiru oleh pejabat-pejabat yang ada di daerah itu. Nah, ini aja proses presiden seperti ini aja gak masalah gitu. Berarti nanti kalau aku yang ngambil anggaran sedikit kan gak masalah juga kan gitu. Jadi kan motivasi untuk bagaimana birokrasi ini bisa berjalan secara bersih, secara baik itu kan nanti kan akan di downgrade sendiri gitu kan oleh pejabat-pejabat yang akan masuk ke wilayah struktural tadi. Karena secara pimpinannya itu mencontohkannya seperti itu gitu. Jadi gini, saya buat ilustrasi. Jadi kemarin itu kan banyak itu katakan ada Erlangga Hartarto, kemudian dipanggil kejaksaan, ada Zulkifli Hasan, kemudian dibidik oleh ada lah pokoknya proses-proses hukum sebelumnya kan, kemudian akhirnya ikut di 02, yang Kofifa dulu yang mau jadi wakilnya Anies diopo-opo, kemudian akhirnya berikutnya 02, yang terakhir kan Bupati Sidoarjo. Nah, sekarang persoalannya apakah nanti masih optimis ada penegakan hukum dari korupsi? Toh di dalamnya ini sudah akumulasi dari proses-proses itu. Memang belum dinyatakan korupsi, tapi kan ada proses-proses mengarah ke sana kemudian masuk ke 02. Yang potensial terjadi ke depan itu kira-kira adalah sesuatu atau fenomena yang seolah-olah pemberantasan korupsi, tapi sebetulnya kepentingan di balik itu semua adalah kepentingan elit yang berkuasa. Potensi itu kan sangat jelas terlihat dari fenomena Pilpres ini gitu. Orang-orang yang sebetulnya punya potensi untuk dipermasalahkan secara hukum, terus kemudian gabung ke paslon 2 untuk mendukung. Jadi penegakan hukum secara umum atau pemberantasan korupsi secara spesifik itu menjadi alat bagi penguasa untuk memukul lawan-lawan. Itu yang selama ini menjadi satu persoalan besar di rezim Pak Jokowi ini. Kemudian menjadi transaksi hukum, menjadi transaksi kekuasaan. Penegakan hukum digunakan sebagai instrumen oligarki. Itu masalahnya. Jadi kita sepakat sebetulnya di sini. Saya juga pesimis kalau misalnya ya kan belum jadi Pak Prabowo dan Gibran jadi penguasa kan, jadi presiden. Saya pesimis penegakan hukum dan juga korupsi ini akan maksimal. Karena apa? Di balik gerbong mereka, di dalam gerbong mereka ini diawali dari proses-proses hukum juga. Ada masalah-masalah hukum yang kemudian tidak selesai. Nah, bagaimana mungkin dia akan menjalankan ini semua dengan baik? Ini yang kita kritik. Gitu. Ya, jadi potensinya kayak seperti apa yang terjadi di zaman Pak Harto ya, Orde Baru. Itu kan hukum jadi instrumen oligarki atau kepentingan penguasa. Iya, kekuasaan. Kalau diibaratkan sama contoh detail itu kan kita lihat orang nyapu lah. Orang nyapu itu kan bagus, membersihkan. Tapi kalau sudah melihat di lahan orang, ya mungkin bagus itu membantu. Tapi kalau sedikit-sedikit digunakan untuk mencuri barang-barangnya yang di lantai-lantai yang berserakan itu kan menguntungkan dia. Itu kira-kira penegakan hukum kita itu kayak seperti itulah di zaman oligarki pasca Pilpres ini ke depan.
Berarti lagi-lagi nanti indeks penegakan hukumnya lebih rendah lagi ini. Ya jelas. Karena sejak zaman Pak Jokowi itu kan sudah turun ya, terutama Dia turun periode kedua. persepsi korupsi itu ya, terutama dengan pelemahan KPK, terus kemudian undang-undang perampasan aset yang tidak disahkan gitu terus. Dan bukannya ke arah sana, tapi kemudian yang didorong oleh Prabowo adalah ya apa ya? Insentif untuk pejabat. Intensif untuk pejabat. Insentif. Jadi akan lemah di penegakan hukumnya. Iya. Jadi poin ini kita membuat kesimpulan persoalan demokrasi, HAM, korupsi dan penegakan hukum. Kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, kita punya asumsi itu nanti akan terjadi penurunan indeks lebih buruk. Belum lagi sama kasus-kasus yang menyangkut Prabowo juga yang belum selesai sampai sekarang. Iya. Bahkan isu soal jual beli Ya itu masalahnya yang sedang jadi kasus di luar negeri. Ya, saya kaitannya sama yang disampaikan oleh Mas Munif tadi gitu kan. itu kita bahas nanti. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Sampai jumpa.